penjabaran di antara makna dari filosofi itu. Jadi paling tidak kita hidup, intinya kita bergerak seperti ini, nafas kita keluar masuk inilah, ini kan pusatnya di sini, dapat katakan susu kan begitu. Jadi penyikapan dari hal seperti itu, terus akhirnya saya berangan-angan, oh iya, uang ini mau sekedar urip, alangkah hinanya kita. Tuhan memberi kita akal pikiran dan lain sebagainya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu dengan Mas Rohmat di waktu istirahat melaksanakan sebagai pengawas SP di SMP Negeri 1 Parang. Akhirnya ngobrol, ketemu dengan beliau. Beliau adalah guru di SMP 1 Lempian. Kayu bersambut, ngobrol, akhirnya Mas Rahmat saya beri buku dengan judul ini, Nyelintis. Sebagai kenang-kenangan, sebagai tanda persahabatan antara saya di desa dengan Mas Rohmat. Ini saya serahkan ke Mas Rohmat. Dalam artian Tuhan memberi warna untuk kehidupan kita, dan pada Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kan itu ya Mas Rohmat. Ini saya serahkan kepada Mas Rohmat. Monggo. Terima kasih Mas Priyoko yang sudah memberikan karyanya yang bagi saya ini yang luar biasa, Nyelintis. yang diberi judul Nyelintis. Tapi tembung nyelintis ini bukan nyelintis kurang ajar, Tanda petik, tapi nyelintis baik ya. Yang penuh kreatif, kemudian ulet, kemudian yang penting arahnya ke arah yang positif, nyelintis yang positif gitu. Nah, bagi saya pemberian buku dari Mas Supriyoko ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ini. Ini merupakan bagi saya sebuah prasasti. Kalau dulu iya. belum ada kertas, belum ada buku, zaman nenek moyang kita betul, mengungkapkan sebuah angan-angan, isi hati, sebuah gagasan itu ditulis di lontar, ditulis di batu. Nah, sekarang Mas Priyoko sudah mampu prasastikan ide gagasannya ke dalam sebuah buku yang dicetak seperti ini, yang cukup apik, cukup rapi, dan isinya sangat hebat. Salah satu yang sangat saya terkesan tadi diungkapkan oleh penulis Mas Supriyoko, di sini ada istilah yang sangat mungkin anak-anak sekarang sudah melupakan, istilah-istilah dari para pendahulu kita sebagai pedoman jalan petua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada istilah golek ono kayu gong susuwe. Itu kan merupakan masalah penjabaran di antara makna dari filosofi itu. Jadi paling tidak kita hidup, kita bergerak seperti ini, nafas kita keluar masuk inilah, ini kan pusatnya di sini, dapat katakan susu kan begitu. Jadi penyikapan dari hal seperti itu, terus akhirnya saya berangan-angan, uang tidak mau sekedar urip, alangkah hinanya kita. Tuhan memberi kita akal pikiran dan lain sebagainya pokoknya. Kalau tidak kita gunakan yang intinya nanti bisa bermanfaat, intinya untuk diri pribadi dan untuk orang
orang lain, kita kan rugi. Kita sebagai orang yang hina. Kalau itu menurut saya seperti itu. Nah, akhirnya muncul seperti ini. Jadi ini penjabaran dari itu tadi, diantaranya kayu susume angin. Meskipun bagi saya, yes intinya saat gitu koyok ini, tapi kita sudah berusaha. Iya. Itu Pak Rahmat. Terus kalau sewu Mas Pri, Iya. yang jenengan sampaikan tadi, ibaratnya perjalanan napas kita, Iya. kemudian susulnya di dalam diri kita, kemudian dengan istilah adah dan isi itu gimana? Ya. Adah dan isi. Dalam arti kan begini. Intinya tempat atau wadah itu memang harus kita isi. Jangan sampai kosong. Karena apa? Di depan kita kan banyak ruang kosong. Di dalam diri kita harus kita membuat ruang kosong biar terisi. Jangan sampai ruang-ruang ini penuh. Kalaupun penuh harus membuat ruang kosong lagi. Kita isi lagi. Sudah penuh, kita kosongkan lagi. Kita buat ruang kosong lagi, isi lagi. Nah ini kan kita kan juga. Ya seperti itu. Wah, ini filosofi yang perlu dipertahankan ini, karena negara kita adalah negara yang besar, wadah yang besar. Ya, apa juga ada kaitannya itu. Ya, wadahnya juga besar, kemampuannya juga besar, yang menjadi isi juga harus besar. Iya, karena kan komplit. Kalau dulu kan, kalau tidak salah lagunya Pos-Pos itu kan tongkat kayu, batu menjadi tanaman. Itu kan sebagai istilah yang juga luar biasa, menggambarkan negara kita yang sangat-sangat luar biasa. Cuma kita kan harus berpikir, jangan hanya berpangku tangan sak gitu sak iso-isane sing penting awake itu punya gerak untuk diri kita dan juga untuk ya semoga bisa sampai ke yang lain kan begitu kan namanya gerakan. Jadi Mas Pri, kita sebagai pendidik ya sebagai guru pendidik. Nah, ini Pak Guru bukan itu. Jadi udah ditiru. Pandangan sebuah ajaran yang jenengan sampaikan tadi. Ya bukan aja lah. Intinya apa ya? Tinimbang turu sore. Tapi ini kan sebuah filosofi kehidupan yang harus dipertahankan. Tidak hanya dipertahankan, tapi juga harus disampaikan, diberikan kepada generasi penerus bangsa yang sangat besar ini, sehingga tidak hanya besar wadahnya, tapi juga harus mampu mengisi wadah itu dengan tidak melupakan apa itu petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dari leluhur kita. Ada istilah begini, bangsa yang hina itu adalah bangsa yang kehilangan jati dirinya. Menurut Mas Pri, gimana itu? Yang kita jaga, mengingat kan sekarang kan ada istilah generasi milenial, generasi Z, generasi apa. Mungkin untuk kita sebagai generasi tua, ya memang itulah yang harus kita lalui. Kita sebagai generasi tua, tapi hidup di zaman generasi yang seperti sekarang ini. Nah, termasuk ini kan juga tanggung jawab kita. Kalau kita terlalu intinya menyalahkan, awakmu telah generasi Z, ini, kita kan juga keliru. Paling tidak kalau ini ya menyimak dari kita sebagai kaum pendidik, ada istilah ingarso tulodo. Kita kan pendak sebisa mungkin dan kita harus memberi contoh dan juga contoh diri kita, contoh pada anak-anak didik kita di rumah, desa dan dimanapun juga kan kita kan tetap
bisa menjadi turodo, menjadi contoh untuk orang yang lain. Kita naik sepeda motor, kalau kita ngebut guru kok lupa kok ngebut, ya tidak etis itu. kan seperti itu. Iya. Ini contoh kecil saja ini, Mas Rohmat, kan kan begitu. Iya. Yang berarti itu nyontoni ya. Iya, itu. Terus Mas Pri, kaitan dengan istilah-istilah generasi milenial, generasi Z, itu kan arang ya. Iya. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan, arang wadah boleh berubah, mau dicat apa, silakan. Iya. Tapi isi jangan sampai berubah. Menurut jenengan pripun? Jadi macam begini, misi terkait norma, pranata, aturan, filosofi yang sudah tertanam sejak jauh, jangan dihilangkan. Nah, ditambah boleh dalam artian memang generasi seperti itu. Tapi nilai-nilai yang sudah ada itu jangan dibuang dan tetap harus dipandang. Tata krama, misalnya begini, kalau generasi siapa yang tidak, seperti contoh ini, kalau ada orang tua duduk, terus kita lewat di depannya, paling tidak kita kan sudah harus menghormati yang duduk, entah kita nun sewu, entah amit pak nggih, mohon maaf saya mau lewat, kan harus begitu. Jadi kita kan aturan-aturan normal kan tetap harus kita pakai meskipun itu generasi Z. Kan begitu. Iya, kita boleh mengikuti zaman, tapi nilai-nilai filosofi, pranata, aturan itu jangan sampai kita hilangkan. Kalau kita hilangkan, waduh, apa yang akan terjadi? Iya. Kan begitu. Iya. Berarti cocok dengan sebuah ungkapan dari leluhur bangsa ini. Iya. Itu ada istilah lahir kui utusane Latin. Lagi no. Lahir utusane Latin. Gitu. Iya. Nah, dari situ ada juga istilah namanya generasi penerus. Berarti tugas dan tanggung jawab generasi penerus itu menurut Mas Pri gimana? Ya paling tidak kita harus bisa memberi warna kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Karena apa? Nanti kan begini ya, Indonesia kan punya program di tahun 2045. Indonesia Mas, katakan anak sekarang, katakan SMP umur 15 atau 16 tahun. Kita hitung sampai ke 2045. Itu katakan kan usaha-usaha kan begitu. Terus yang masih SD juga perlu ditata. SD, SMP, SMA. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, apa yang akan terjadi nanti di penghujung 2040? Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya. Kita sebagai pendidik paling tidak ya tetap dulu mempersiapkan generasi itu untuk menuju yang Indonesia benar-benar emas dan siap bersaing, kan begitu Mas? Iya. Kalau kita rasakan nenek moyang atau leluhur bangsa ini ya sudah memberikan pondasi yang luar biasa. Luar biasa. Iya. Itu kalau kita itu sebagai generasi penerus mampu membangun sebuah negeri ini yang begitu besar dengan pondasi-pondasi yang sudah diberikan oleh para leluhur kita. Nah ini negara ini akan menjadi mercusuar dunia. Menurut dengan kan seperti itu. Jadi di antara pemikiran-pemikiran kecil, gagasan-gagasan kecil yang penting gini, kalau saya itu punya angan-angan ya paling tidak saya sering menyampaikan entah itu terlaksana entah tidak, mungkin di lain hari mungkin ada seseorang yang bisa melaksanakan itu bagi saya nggak masalah. Jagonya masa itu. Iya, jadi
dalam artian yang namanya pemilihan itu kan tidak harus saat itu juga bisa dilaksanakan. Juga. Iya kan tidak bisa. Mungkin kan nanti pada masanya ya kan. Itu nanti ada orang yang bisa melaksanakan yang mungkin menjadi angan-angan kita pada hari ini. Nah nanti mungkin kan terus ada generasi berikutnya yang mau meneruskan. Ya ini Mas Pri, dari apa yang jenengan sampaikan tadi, mungkin gagasan hari ini kan belum tentu terwujud hari ini. Iya. Mungkin pada masanya nanti gagasan gambaran tadi bisa terwujud pada masanya. Dan kita tidak tahu kapan. Iya, betul. Dan itu siapa yang melaksanakan dan kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, semoga ini menjadi di apa ya? Disaksikan oleh Tuhan dan apa yang dan memang menyaksikan ini. Iya. Semoga dikabulkan. Iya. Negara kita menjadi negara yang hebat, negara kita menjadi negara yang makmur, kemudian seluruh warganya saling bertoleransi, gak eker-ekeran. Iya. Jadi tetap begini, terkait gagasan. Hari ini kita kan SSP, Sumatif Satuan Pendidikan. Waktu Pak Parno tahun pertama di sini, saya akan menyampaikan, Pak, seandainya terkait dengan katakan ujian atau Sumatif, kita kembali pada masa ada etalase. Angan-angan saya, kalau anak itu mengerjakannya itu di lab dan memakai komputer atau memakai laptop, angan-angan saya itu lebih ada makna-makna sakralnya dibanding dengan HP. Tahun pertama, tahun kedua, akhirnya tahun ini 2025, alhamdulillah yang menjadi angan-angan saya dan mungkin angan-angan teman-teman yang lain yang mungkin sependapat dengan saya akhirnya terlaksana di tahun 2025. Ini kan memberi bekal kepada anak. Karena apa? Anak pun nanti kan setelah sekolah akhirnya kuliah mencari pekerjaan. Katanya sekarang kan era digital, katakan. Terus gini Mas Pri, saya punya gambaran. Jadi timbulnya sebuah kekuatan yang besar. Misalnya mobil. Mobil itu bisa dikatakan mobil kalau komponen-komponen itu misalnya roda, kemudian bodi, setir, mesin itu kan saling terkait, menyatu. Tidak mungkin kok bannya jalan sendiri, setirnya jalan sendiri, bodinya jalan sendiri, kan gitu. Berarti butuh sebuah rangkaian yang bekerja sama dengan didasari sebuah aturan yang benar. Menurut jenengan pripun Mas? Jadi begini, saya tuh punya istilah di teman-teman hujan dulu. Istilah sederhana, ada bir, ada rantai. Bir dan rantai itu istilah yang saya sederhanakan. Kita ini terkait. Tidak ada bir, tidak ada rantai, roda tidak bisa berputar. Komponen yang lain, meskipun bodinya bagus, tidak ada bir dan rantai, itu hanya sebuah pajangan. Kan begitu. Nah, seandainya ada di rantai, bodinya bagus, itulah bentuk sebuah kolaborasi, kerja bersama. Intinya apa yang ingin kita capai, ya paling tidak nek awake dhewe tenanan, ya dan harus tenanan. Gusti Allah ngijabah kan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita manusia. Dan ini filosofi kehidupan yang perlu dipahami. Pahami. Jadi ya intinya dasar juga katakan begini awal itu. Saya sebagai bahasa Jawa katakan yang tidak tahu apa-apa dan
sebagai bentuk syukur, meskipun anaknya orang yang nggak mampu, anak desa menjadi guru dah, alhamdulillah luar biasa. Nah akhirnya kan untuk mewujudkan apa itu ya, rasa syukur ya paling tidak meskipun sidik ya, meskipun kecil paling tidak berarti bagi kita dan mungkin juga untuk orang lain. Nah termasuk Ini berarti ini apa yang menjadi apa itu apa angan-angan atau support dari pribadi Mas Priyopo, meskipun kita itu orang kecil ya, tapi bagaimana si kecil ini bermanfaat sesuai dengan bidangnya. iya Seperti gear tadi, iya meskipun gear kecil iya, iya. Saya pernah mendengar gini lagi. Kalau itu tadi kendaraan, ini kita buat HP. HP itu di saat jadi raginya kan enggak kelihatan. Iya. Tapi kalau HP itu enggak ada raginya, itu enggak bisa jadi HP. Iya. Jadi dari Termasuk ini Iya. kopi aja. Ini juga bentuk dari kolaborasi. Iya. Kan seperti itu. Jadi ya tadi ngobrol-ngobrol pagi dengan Mas Rohmat ya. Ada waktu kurang lebih setengah jam istirahat. Beliau menunggu di SMP 1 Pareng, akhirnya ngobrol-ngobrol dan intinya kita saling belajar dan nyambung dan nyambung. Mungkin Ya. sementara ini yang bisa kita sampaikan Mas Rahmat, Oke. nanti mungkin bisa kita sambung di lain hari. Intinya dir rantai kan begitu. Terima kasih ini Mas Pri, saya sangat apa ya, sangat berkesan sekali, betul karena apa, dari seorang Mas Priyopo ya, seorang guru di SMP Negeri 1 Parang, orang desa tapi memiliki pemikiran yang begitu luar biasa. Hanya apa, satu, kita jangan sampai kehilangan jati diri dengan cara bagaimana melanjutkan, melestarikan petuah dari para leluhur bangsa ini. Contohnya Guliano Gung Susuyangin, ya. Kemudian meskipun kecil, kita jangan jangan istilahnya minder. Betul. Meskipun kecil, kita harus berusaha bekerja sesuai dengan bidangnya si kecil itu, sehingga yang tani jadi tani misalnya, seperti itu. Nah ini saya sangat berkesan. Semoga apa yang menjadi cita-cita beliau sehingga bisa terwujud, mungkin diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga bangsa ini tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya. Karena suatu bangsa yang kehilangan jati dirinya itu hina-hinanya sebuah bangsa. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi pertemuan ini bisa berlanjut, Mas Pri, bisa berlanjut, dan juga pemikiran-pemikiran beliau, Mas Priyopo, ini seperti tadi bisa terwujud, entah kapan, mungkin bukan beliau yang mewujudkan, mungkin pada masanya, pada masanya. Kalau Allah pasti punya jago-jagonya pada masanya. Semoga apa yang dicita-citakan ini menjadi cita-cita kita semua sebagai bangsa yang besar dan punya cita-cita yang luhur. Itu Mas.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.